Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu kita itu nanti semuanya bermanfaat. Amin. Dari hari kemarin, saat ini dan yang akan datang. Kelasnya mana? Tolong dipimpin doanya. Berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? Kenapa nggak masuk? Sakit apa? Mahnya kumat. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan. Ya, diabsen dulu ya. Iya, Fahma. Hadiro. Amin Rahsana. Hadiro. Meli. Hadiro. Jenin. Hadiro. Habibah Fauzia. Hadiro. Khalifatul Mutmainah. Sakit yang tadi ya. Mudah-mudahan sehat. Lailatul Mukarramah. Hadiro. Lain. Lawilin. Ada? Mana? Oh ya. Maila. Hadiro. Muhom hadir. Ya. Ingat materi yang kemarin? Materi yang kemarin tentang apa? Kewajiban menuntut ilmu. Tolong bacakan dari Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu. Siapa namanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Arti daripada terjemah surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Lain ya? Doailin, biru air namanya. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 50. Ayat 11. Itu dalil menuntut ilmu tentang menuntut ilmu, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan sekarang dibuka halaman selanjutnya, yaitu hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji halaman selanjutnya. Oke, sudah? Sudah. Dan nanti kita terangkan tentang hikmah ibadah haji. Pengertian ibadah haji, perhatikan di slide aja, nanti kita belajar bersama. Perhatikan, kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menyengaja atau menuju. Itu dari bahasa Arab. Dan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat, dengan cara-cara tertentu pula. Dan adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal sampai pada bulan 10 hari bulan Zulhijjah. Kan
hikmah ibadah haji. Perhatikan, hikmah ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam. Perhatikan, haji merupakan rukun Islam yang berapa? 5. Betul. Dan ini wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Ini contohnya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tolong dibacakan. Surat Al-Imran itu surat yang berapa? Surat yang ketiga. Tolong dibuka Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 90 97. Ayo dibaca bareng-bareng. Ayo bareng. 1 2. Pada dasarnya melaksanakan haji hanya cukup wajibnya berapa? 1 kali. Apabila dilaksanakan lebih daripada 1 kali maka timbulnya hukum sunnah. Itu hukum daripada ibadah haji. Selanjutnya syarat dan rukun haji. Nah ini mudah-mudahan kita yang nanti semuanya bisa nyampe ke tanah suci. Amin. Syarat haji terbagi ke dalam 2 bagian. Syaratnya ada 2 bagian. Syarat ketika mau memulai dan syarat ketika sudah memulai. Syarat yaitu wajib haji dan syarat sahaji. Syarat wajib haji dan syarat sahaji. Dan ini perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji. Yang pertama berikut adalah syarat wajib haji. Syaratnya yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua beragama. Yang ketiga balik. Yang keempat ada muhrimnya. Ada 4. Islam berakal balik ada muhrim. Yang selanjutnya mampu. Misalnya dalam biaya, kesehatan, keamanan dan apa kewajiban yang ditinggalkan. Oke, itu mampu. Itu tadi adalah syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu sebelum melaksanakan ibadah haji. Ya tahu itu syaratnya. Dan berikut adalah syarat sahnya haji. Syaratnya sahnya haji adalah Islam, balik, berakal dan merdeka. Ya tahu? Islam, balik, berakal dan merdeka. Jika bukan orang Islam menunaikan ibadah haji, maka ini bukan termasuk syarat
Kalau sudah seperti itu maka tidak sah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ada ihram ya. Ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Kenapa ada tertib? Ya, dari 1 sampai ke 5 nggak boleh diloncat-loncat. Kalau setelah ihram maka harus ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Nah, runtutan yang seperti ini tidak boleh diloncat-loncat. Sudah ada ketentuan hajinya. Dan kemudian di sini ada ihram. Ihram, apa arti ihram? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Warnanya putih. Selanjutnya, bila kita akan beribadah haji, maka harus membaca lafaz ketika mau ibadah haji, membaca lafaz labbaika Allahumma hajjan. Ini ketika haji. Sedangkan bila kita akan beribadah umroh, maka kita membaca labbaika Allahumma umrah. Ini adalah ihram. Perhatikan yang kedua. Ini rukun yang kedua, yaitu wukuf. Nanti wukuf. Mungkin kita semuanya hanya melihat di televisi, dan mudah-mudahan kita nanti benar-benar bisa datang ke sana. Amin ya. Wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yaitu dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Kalau di sana wukuf, di sini hari raya. Tapi ini tidak menjadi patokan. Kadang-kadang di sana itu tergelincir matahari, dan itu nanti dibahas oleh Gus Masaid. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itu gambaran wukuf, orang dijadikan satu di Arafah. Perhatikan. Nanti begini, ketika wukuf manusia itu nanti di padang Arafah dikumpulkan jadi satu. Baik yang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, oranye dan sebagainya, ya, dikumpulkan jadi satu. Seperti nanti keadaan orang-orang yang ada di padang mahsyar. Apa padang mahsyar? Orang yang setelah bangkit daripada kubur kehidupan yang kedua kali, ya tahu, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dan wukuf nanti itu gambaran seperti itu. Dikumpulkan jadi satu. Dari ras yang mana, dari bentuk kulitnya seperti apa, nanti dikumpulkan jadi satu kalau di Arafah nanti di padang Arafah, kalau nanti di padang mahsyar, ada di padang mahsyar ketika kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah kematian, bangkit daripada kubur. Itu ya, itu gambaran daripada wukuf. Saya tanyakan lagi, wukuf tadi berada di mana? Betul. Dan perhatikan, selama wukuf perbanyakkanlah zikir, tahmid, tasbih, tahlil dan istighfar. Itu selama ketika wukuf. Dan kemudian pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir melewati pukul 12 siang pada tanggal 9 Zulhijjah. Selain itu nggak ada wukuf. Wukuf hanya satu kali dalam satu tahun, yang diadakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu wukuf. Selanjutnya, bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Ya, maka hajinya tidak sah. Nah, nanti ada orang yang mandu dari daerah masing-masing, namanya imam dari masing-masing, untuk memandu itu, untuk mengawal haji dari awal sampai akhir. Yaitu biasanya perjalanan haji itu 40 hari. Wukuf ada tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam, dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Perputaran, ya toh? Perputaran. Putarannya itu berapa kali? 7 kali. Itu namanya tawaf. Itu rukun haji yang keberapa? 3. Yang ketiga. Sekarang rukun haji yang keempat. Sudah selesai. Sekarang ada lagi syarat sah tawaf. Ya toh? Syarat sah tawaf itu pertama, niat menutup aurat suci dari hadas dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Kalau
kurang daripada 7 putaran maka tawafnya tidak sah. Posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, dan kemudian tawaf harus dilaksanakan di Masjidil Haram, bukan tawaf dilakukan di Kemenak. Kalau di Kemenak itu namanya apa? Manasik Haji. belajar haji. Ya, kalau di itu kalau di Kemenak manasik. Nah, setelah tadi apa? Apa tadi? Tawaf. Sekarang adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. sebanyak 7 Kali. yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah dilaksanakan ibadah tawaf. Di situ ada sa'i, nanti sampai baca sendiri tentang syarat sa'i. Setelah sa'i ada tahalul. Tahalul adalah mencukur rambut. Mencukur rambut syaratnya berapa? 3 helai, minimal 3 helai rambut, lebih banyak lebih baik. Itu mencukur rambut namanya Tahalul. Selama setelah jamaah melakukan tahalul, awal ini yang dilarangkan haji kembali diperbolehkan kecuali berhubungan suami istri. Ya, di sana ada larang-larang haji yang tidak diperbolehkan. Apa? Berburu hewan, ya dong, merusak misalnya, memotong-motong rumput dan sebagainya, banyak larangan ketika haji itu. Tetapi setelah tahalul semua itu diperbolehkan kecuali berhubungan Suami istri. dan kita nanti akan lihat tayangan yang ada di layar itu nanti keadaan di dalam Ka'bah. Siapa yang boleh masuk di dalam Ka'bah? Hanya orang-orang tertentu. Pak Jokowi. Oke, Pak Jokowi boleh. Oke. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني. Kerja kelompok nanti dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4. Yang tadi materi sampai diskusikan dengan temannya, hasilnya bagaimana? Ya. Oke, cepat. Nanti 1, 2, 3, 4 ini berapa? Ada 6, ada 4. Ada 16. 16 bagi 4 berarti 44. Ayo, 44. Cepat bikin kelompok diadap-adapkan. Kursinya diadap-adapkan temannya. Nah, kelompok. Ya, ini satu lagi. Ya. Yang ini apa tadi Al-Quran surat Al-Mujadilah ya. Ayat 11 nanti sampai itu bacaan Qurannya bagaimana ya? Bacaan Qurannya, tajwidnya bagaimana? Nanti di situ didiskusikan sama temennya. Tolong ketua kelompoknya maju satu-satu untuk presentasi apa yang tadi dihasilkan. Ya. Ayo semuanya. Mewakili kelompok. Yuk. Jaro, kamu. Itu. Oke. Ka'bah adalah kiblat bagi umat Islam. Sekitar Ka'bah adalah tempat berkumpulnya umat Islam. Ketika di Ka'bah, kita boleh sholat di berbagai penjuru, baik itu selatan, utara, barat, dan timur. Intinya, orang yang masuk di dalam Ka'bah tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya, dan hanya orang-orang tertentu. Sampun. Oke, itu Ka'bah kamu. Di dalam surat Al-Majid.
Al-Mu'tazilah ada beberapa tajwid, yaitu yarfa'i tafkhim karena mati jatuh setelah fathah, yarfa'il lam jalalah tahrik karena lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh, al-lazina idgham syamsiyah karena al-ta'rif bertemu dengan lam bertasydid, minkum ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa berupa kaf. Dan selanjutnya Keutamaan haji diantaranya ialah: 1. Haji merupakan amal paling utama. Nomor 2, haji merupakan jihad. Nomor 3, haji dapat menghapus dosa. Dan yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. oke, selanjutnya Jenis-jenis haji itu ada 3, yaitu haji tamatut, haji ifrad, dan haji qiran. oke, terima kasih. Nanti dipelajari lagi dan mudah-mudahan kita sampai ke tanah suci. Amin. Ya, terima kasih, silakan duduk. Dan hari ini selesai sudah pembelajaran tentang keutamaan ibadah haji. Adapun keutamaan ibadah haji yang pertama adalah haji merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, haji merupakan sebuah jihad, ya, jihad. Dan haji menghapus dosa. Sedangkan selanjutnya pahala haji adalah surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan finansial, dan disehatkan badannya, sehingga kita nanti bisa mengunjungi Ka'bah. Ya. Dan pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan ilmu kita semuanya bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Akhirnya, salam